Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Horas. Hari ini kita akan masuk dalam pertemuan ke-6 rekan-rekan. Dalam pertemuan ke-6 ini kita tetap masih dalam tema Strategic Planning for Information System atau yang kita kenal dengan perencanaan strategi sistem informasi. Dan topik atau yang kita akan bahas hari ini adalah analisis strategis SITI untuk kondisi masa depan. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita melihat kondisi masa depan dan itu kita sesuaikan untuk kondisi saat ini. Nah, kira-kira pertanyaan ulasan yang nantinya akan menjadikan penguatan bagi kalian adalah seperti ini. Kira-kira kriteria sukses itu untuk perencanaan strategis SITI itu seperti apa? Ini nanti kalian jawab ya dan dimasukkan ke dalam kolom YouTube RSD Channel part 6. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memformulasikan, membentuk tujuan khusus sasaran dari sebuah strategi SITI. Yang ketiga, output apakah yang akan dihasilkan oleh perencanaan strategik SITI. Yang keempat, aspek-aspek apa saja yang akan dianalisakan untuk lingkungan bisnis internal. Yang kelima, komponen-komponen apa saja untuk arsitektur model bisnis yang akan dibuat. Nah, sasaran sesi saat ini adalah untuk memahami pengembangan dari perspektif strategik dari sebuah portofolio aplikasi rekan-rekan. Dan kedua adalah memahami rantai pasok sebuah ICT industri untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari sebuah investasi SITI-nya. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan peluang bisnis dan memformulasikan atau membentuk strategi yang nantinya bisa mengatasi ancaman-ancaman. Yang keempat adalah menjelaskan kerangka kerja untuk pengembangan sebuah strategi informasi bisnis. Yang kelima adalah memahami informasi dalam bentuk integrasi, kemudian sistemnya, beserta teknologinya. Nah, agenda sesi kita hari ini apa sih? Di antaranya adalah untuk mengetahui tren-tren ICT sekarang. Yang kedua adalah portofolio aplikasi dan perspektif strateginya seperti apa. Yang ketiga, keselarasan investasi SITI strategi untuk bisnis. Yang keempat, kompetensi dimensinya bagaimana. Yang kelima, analisis rantai pasok. Yang keenam adalah analisis sistem nilai. Yang ke-6 ya, tadi kelima ya. Yang keenam, strategik penjelasan strategik pilihan. Yang ketujuh adalah teknik untuk pembanding. Nah, ini kita akan coba untuk pahami itu. Nah, bagaimana dengan tren-tren ICT yang sekarang? Ini kita melihat dari versi penelitian kita tahu ini adalah namanya Gartner di tahun 2013. Ya, pertama apa? Nah, pertama adalah ada peralatan ini apa? Mobile device battle. Ini seperti perangkat lunak yang digunakan untuk game ya katakanlah. Kemudian di situ ada mobile APBS dan HTML5. Ini tahun 2013. Ya. Nah, kemudian ada personal cloud, kemudian ada IoT ya, Internet of Things. Yang kelima ada hybrid teknologi informasinya dan komputasi cloud. Yang keenam ada strategis untuk big datanya. Yang ketujuh adalah analisis actionable-nya. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimana mengkomputasi mainstream memory. Kemudian yang kesembilan adalah ekosistem untuk integrasinya bagaimana. Terus penyimpanan aplikasi interface-nya. Itu tren untuk di tahun 2013 kan. Nah, bagaimana kita bisa melihat
Untuk mobile device battle yang pertama tadi, ya. Di tabel ini ada 5 paling tinggi dalam koneksi device, vendor koneksi device yang paling baik, ya, smart, kemudian, dan itu bisa digunakan. Nah, ini diambil dari Simago Journal Rank Q3 2012. Ya. Nah, itu contohnya apa saja? Ada Samsung, ya. Kemudian dia mengeluarkan 3Q12 unit, ya. Ini tipe daripada mobile device battle-nya, ya. Nah, itu shipment-nya. Dan pasarnya sekitar berapa untuk 3Q12 unit shipment-nya itu? Sekitar 21,8%. Dan itu bisa melihat dari 3Q11 marketnya, kemudian pertumbuhannya berapa, di situ kita bisa melihat. Nah, termasuk juga ada Apple, produk dari vendor Apple, Lenovo, HP, Sony, dan yang lain. Jadi totalnya kalau di jumlah sekitar 303,6. Ini ada pertarungan perangkat mobile yang ada di tahun saat itu, ya. Bisa melihat kondisinya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi mobile dan HTML yang ada di tren saat itu? Itu bisa melihat adanya, kalau kita dari native-nya, dari hybrid, dari HTML, bisa melihat ada suatu kumulasi atau perselangan antara native, hybrid, dan HTML. Nah, bagaimana dengan native? Ada advanced UI, ya, user interface, interaksi. Flow-nya makin cepat, distribusinya makin ada, dan itu ada di aplikasi store. Kalau versi yang hybrid gimana? Pengembangan webnya bisa ada, dan itu aksesnya bisa didapatkan untuk mengplatform native dan mendistribusi aplikasi store. Jadi di situ artinya hybrid. Bagaimana dengan HTML5? Itu kemampuan pengembangan web secara update dan distribusi secara aman, ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan untuk cloud personalnya? Nah, di sini kita bisa melihat ada tipe-tipe informasi untuk cloud personal, diantaranya yaitu bisa dari yang bagian atas kiri, itu yang tidak di-share berupa password dan backup. Kemudian di bagian atas kanan itu bisa di-share secara formal, diantaranya pajak, ya, kemudian e-governance, kemudian pajak digital, kemudian data kesehatan. Jadi data pemerintahan, data pajak, dan data kesehatan. Kita lihat ya di bagian bawah, antara informasi kontrol dan informasi sosial itu irisannya adalah tentang dibolehkannya secara informal untuk share, yaitu social content. Kemudian bagaimana kalau irisan antara convenience, kenyamanan informasi, dan social informasi, itu nantinya irisannya adalah atau menghasilkan share data secara full. Bisa blog, bisa tweet. Jadi ini maksud dari gambar ini begini rekan-rekan. Maksudnya adalah irisan. Jadi kalau misalnya yang di bagian kanan atas formalisir, itu adalah pengaruh dari kenyamanan informasi dan sensitivitas informasi. Itu nanti hasilnya apa? Share formal. Ya. Kalau yang mempengaruhi adalah informasi sensitif dan kontrol informasi, hasilnya apa? Tidak bisa di-share datanya. Kalau pengaruh antara kontrol informasi dengan informasi sosial, hasilnya apa? Share informal. Ya. Tadi yang terakhir, pengaruh kenyamanan informasi dan informasi sosial, maka hasilnya adalah share penuh. Ya, itu nanti contohnya ada di situ, ya. Kalau full share berarti blog, Twitter, dan apa namanya, Instagram, Facebook, ya, yang lain. Kemudian kalau formalisir itu pajak digital, secara digital untuk pemerintahan, digital kesehatan. Kemudian kalau nggak bisa di-share itu password dan backup.
Kemudian kalau di Informashare itu adalah konten sosial, gitu ya. Jadi slide ini bercerita tentang hal seperti itu. Terus bagaimana dengan personal cloud-nya? Ini di sini ada sebuah alur ceritanya atau alur pemikirannya atau konsepnya seperti menerangkan ada sekumpulan data, all of my data. Ini kumpulan data yang kalian punya, ya. Kumpulan data dari institusi, instansi atau pemerintahan atau swasta. Baik itu dokumen, my foto. Kalau ini kita my data ya, kita di sendiri ya kan. Kemudian my musik, data my work file, data proyek khusus, itu nanti kita punya. Itu semuanya all my data. Kemudian itu nantinya akan dimasukkan ke dalam home PC, dimasukkan ke dalam work laptop, dimasukkan ke dalam netbook, ke dalam tablet, ke dalam mobile device. Itu nantinya terhubung ya. Tapi all of my data itu dalam satu drive yang kita tahu ada di cloud. Nah, itu namanya personal cloud. Ya. Jadi maksud dari gambar ini adalah itu. Jadi apa yang kita apa sama dengan Google Drive ya? Ya, mirip-mirip seperti itulah. Tapi memang ada piranti khusus untuk personal cloud-nya gitu ya. Oke, next. Bagaimana dengan IoT atau Internet of Things? Kalau pada saat secara prakteknya seperti ini. Kemampuan kita di dalam elektronik, ya itu ingat ya, elektronik. Karena ini kita nggak bisa lepas dari hardware kan. Kita bikin hardware elektronik kan, kemudian dimasukkan secara software, diintegrasikan, kemudian difungsikan secara maksimal. Itu IoT, ya. Kalau saya lihat ya dari kata-mata saya yang memang background saya elektro, kemudian fisika, komputer, jadi tahulah intinya itu. Dan itu dimaksimalkan. Jadi optimalisasi perangkat keras yang terintegrasi dengan perangkat lunak dan itu digunakan tiap hari. Bermanfaat banget. Nah, ini IoT. Ya, dan itu pasti hubungannya sama internet lah. Pokoknya ya pasti internet lah ya. Karena kan Internet of Things, internet itu artinya bisa mengkomunikasikan antara aplikasi yang mungkin di setel setting nyala, on off, mati, volume dibesarkan, kecilkan, apa kayak gitu ya. Intinya internet itu dilibatkan dalam perangkat keras yang kita bikin, yang di dalamnya ada software dan itu maksimal pemakaiannya gitu ya. Di sini kita bisa melihat dari sumber SRI Consulting Intelligent Business yaitu tentang peta jalan teknologi, jadi tentang peta jalan teknologi untuk Internet of Things dimulai dari RFID ya. Untuk fasilitasi routing, inventaris dan pencegahan kehilangan data. Nah, ini peta jalannya makin meningkat ya, kita lihat ke atas. Kemudian arahnya ke surveillance, keamanan, healthcare, ya, kesehatan, kemudian transport. Jadi arahnya IoT itu nanti diarahkan ke sana. Jadi di embedded, kemudian food safety, kemudian dokumen manajemen ya, dari yang hanya RFID tag ya. Tahu ya tag ya, ya. Kemudian fasilitas routing ya, untuk fasilitas routing, inventaris dan mencegah kehilangan, naik IoT-nya ya. Menjadi itu namanya supply chain ya, rantai pasok lah katakanlah ya. Penolong rantai pasoknya lah katakanlah masih aman. Masalah masih ini dasar. Jadi demand for expanded logistik atau logistik permintaan yang lebih tinggi. Nah, naik ke ranah ke ini aplikasi pasar vertikal yang di situ ada surveillance, keamanan, kesehatan, transportasi, keamanan ya food safety lah. Kalau kita makan yang bagi yang melihat itu haram dan tidak harus tahu. Dokumen manajemen pengelolaan dokumen. Nah, itu isinya di situ apa tentang apa? Tentang pengurangan biaya ya terhadap difusi untuk aplikasi gelombang kedua. Jadi intinya dicoba untuk pengurangan yang intinya memakan habis cost. Itu nanti dikurangi di ranah ini. Kemudian naik lagi ranahkan. Kan ini peta jalan ini arahnya naik. Nah, ya.
yaitu tentang ubiquitous posisi ya. Di situ ada pengalokasian tentang orang-orang dan objek di keseharian. Nah, apa yang dicoba untuk ditingkatkan? Itu yang ditingkatkan adalah kemampuan untuk alat-alat yang diletakkan di dalam untuk menerima sinyal geolokasi ya. Kemudian dinaikkan lagi yaitu bentuk physical world web. Jadi isinya apa? Ada yang teleoperasi, operasi jarak jauh, dan telepresentasi. Jadi istilahnya kalau kita seperti inilah ya. Kemudian kuliah daring itu termasuk telepresensi ya. Teleoperasi kalau kita perintahkan dari sini daerah Jawa Tengah, kemudian memerintah di Tangerang, memerintah di Bandung, nanti bisa operasional, itu teleoperasi. Kemudian kemampuan yang ini, kemampuan memonitor, kemudian kontrol jarak jauh objek. Ya, tujuannya apa sih rekan-rekan? Tujuannya untuk miniaturis, jadi memperkecil skopnya, kemudian menggali secara efisien kemampuan elektronik. Kemudian spektrum ketersediaan. Jadi semakin diperkecil, semakin berfungsi, semakin maksimal. Nah, itu nanti akan menuju kemana? Kan menuju ke software lanjut, ya, gabungan beberapa sensor. Itu nanti AI, ML, Big Data masuk. Sehingga kita bisa melihat itu adalah governance tipe 3.0. Di mana kalau governance 3.0 itu tata kelola versi 3, ada artificial intelligence, ada machine learning, ada big data. Itu ya rekan-rekan. Itu nanti tahun 2000 sekarang ini rekan-rekan sampai ke depan. Jadi nanti AI, ML, big data masuk agar nanti semakin efisien, efektif, maksimal, dan tidak membutuhkan cost yang banyak, dikurangi. Ya. Nah, bagaimana dengan hybrid IT dan cloud computing di sini yang dimaksud dengan pengelolaan secara cloud dan hybrid IT itu contohnya kita lihat di sini. Untuk pengelolaan cloud itu bisa dimulai dari mana Pak Resat? Nah, sama seperti tadi, ini tentang irisan-irisan. Kalau kita melihat kontrol supply yang hijau ya, yang kanan ya, kontrol supply ya, dan kepemilikan ownership itu pemilik ya, dan tanggung jawaban itu juga dipengaruhi oleh permintaan virtual dan otomatisasi. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah yang hijau, yang ini, infrastruktur share dan operasi share ya. Jadi infrastruktur dan operasi share. Jadi infrastrukturnya bisa di share, operasinya bisa di share jikalau yang mempengaruhi ini kontrol supply, terus pemilik, tanggung jawab, permintaan, virtual, otomatisasi. Maka yang akan di share full itu ini, ya. Hasilnya ini. Di antaranya apa? Ya termasuk cloud publik. Ya. Ada yang separuh hosting hybrid, ada yang bisa di share infrastrukturnya dan operasinya. Begitu juga untuk cloud hybrid. Nah, di sini kita bisa melihat cloud hybrid itu ada di mana gitu ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita berkepentingan antara control supply, ownership, responsibility, on demand, virtual otomasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita memahami yang merah, biru sama ungu? Sama. Kalau kita yang mempengaruhi adalah secara schedule, jadwal, secara fisik, secara manual, dan juga dipengaruhi oleh kontrol supply, pemilik, tanggung jawab, maka yang hasilnya adalah infrastruktur private. Kemudian operasi yang bisa di-share. Itu biasanya full outsourcing, rekan-rekan. Tapi juga bisa hybrid hosting, tapi separuh. Bisa juga hybrid operasi, tapi separuh. Nah, bagaimana dengan yang di bagian biru? Sama seperti yang tadi.
pengaruh daripada jadwal, fisik, manual, dan kontrol pelanggan, kepemilikan, pemilik, tanggung jawab, maka nanti hasilnya adalah berisi tentang infrastruktur private dan operasi. Sama seperti yang ada di sebelah kanan. Oke ya, ini. Hanya bedanya di sini. Ya, kontrol pelanggan, kepemilikan. Kalau ini kan kontrol penyuplai. Maka kalau kontrol pelanggan, maka hasilnya apa? Legasi IT, TI. Jadi ada kepercayaan TI daripada pelanggan. Oh, TI ini ya bagus ini. Ini dari kontrol pelanggan. Dan tidak menutup kemungkinan juga separuhnya adalah operasi dari hybrid yang ada di sini, kan. Tapi separuh, nggak full. Begitu juga untuk arsitektur hybridnya. Tidak full tapi separuh. Nah, sekarang kita masuk yang bagian ungu. Di bagian ungu itu nantinya akan ada pengaruh dari kontrol customer, kepemilikan, tanggung jawab, dan permintaan virtual otomasi. Itu nanti menghasilkan ranah infrastruktur privat dan operasi. Ya, Pak, bedanya apa Pak sama yang ada di sini, yang biru, ya, sama yang merah, ya? Karena sama-sama private infrastruktur dan operasi. Namun di sini ada perbedaan. Kalau private infrastruktur and operasi di bagian ini sama sih, kontrol customer, ownership, availability, tapi dia tidak permintaan, tidak virtual. Nah, ini virtual sudah masuk cloud. Ingat ya, ini lihat nih, bedanya di cloud. Ya. Nah, kalau ada virtual, cloud. Kalau ada virtual, pasti cloud. Lihat ini cloud. Ya. Oke ya. Gitu ya, rekan-rekan, untuk memahami tentang komputasi cloud dan hybrid TI-nya seperti apa untuk pengelolaan cloud. Nah, untuk strategis big data. Pemahaman tentang big data itu ada satu fasilitas pemutaran atau siklus hidup suatu pengelolaan. Jadi fasilitas pengelolaan siklus hidup suatu big data seperti ini. Di antaranya di dalamnya adalah big data yang kita coba untuk pahami mengenai desain, mengenai perencanaan, mengenai build, mengenai decommission, mengenai operasi. Nah, di sini itu akan didukung oleh CPMS yaitu capital planning, ya, perencanaan secara kapital dan pengelolaan sistem. Didukung oleh IPD dan JOC yang kita tahu adalah estimasi biaya dan pengelolaan proyek pengelolaan sistem. Dipengaruhi juga oleh konstruksi proyek, pengelolaan konstruksi proyeknya. Dan juga dipengaruhi oleh komputer yang ditambahkan pada pengelolaan fasilitas pengelolaan sistemnya. Dipengaruhi juga oleh pengelolaan space-nya. Dipengaruhi yang lain yaitu pengelolaan operasi dan perbaikan. Dipengaruhi juga oleh pengelolaan inventaris dan disposisi material. Dan terakhir dipengaruhi oleh pengelolaan fungsional dan perencanaan kapital. Nah, rekan, dari semua ini nantinya akan mempengaruhi big data, rekan. Big data itu satu kumpulan satu data yang memang harus kita olah. Ya, di situ ada programmingnya, ada apa yang dinamakan dengan analisis finansial, ada yang kita namakan estimasi biaya, bid, kemudian procurement, ya, persyaratan, konstruksi, utilisasi, operasi, ada perbaikan perencanaan, ada permintaan pengguna, ada perbaikan. Nah, itu nantinya juga ada building untuk sistem otomasi, juga ada ini. Jadi semuanya include. Jadi kenapa kok sampai kita membutuhkan itu? Karena big data itu penting untuk bisa mensupport kinerja dari suatu instansi aplikasi, ya. Instansi itu akan menggunakan aplikasi yang nantinya bisa berguna untuk segala fungsi. Maksudnya seperti itu, rekan. Nah, bagaimana dengan 10 besar dari strategis tren teknologinya di tahun 2014. Tadi kan 2013. Nah, di tahun 2014
Itu yang tren adalah device dari mobile dan pengelolaannya. Yang kedua adalah aplikasi mobile dan aplikasinya. Kemudian tentang Internet of Everything, bukan Internet of Things lagi lah, rekan-rekan. Kemudian yang keempat adalah cloud hybrid dan IT sebagai layanan broker. Lain ya, tadi kan apa ya gitu ya. Nah, sekarang sudah ditingkatkan untuk layanan broker. Yang kelima, cloud atau klien arsitekturnya. Kemudian yang keenam, era personal cloud. Kalau yang tadi kan personal cloud, tapi sudah era. Kalau sudah era berarti sudah biasa untuk dilakukan. Dan itu memang bukan hal yang baru, tapi kebiasaan. Berikutnya adalah software tentang anything yang bisa didefinisikan. Atau software yang bisa mendefinisikan semuanya. Cerdas, smart. Kemudian web skill untuk TI-nya. Kemudian mesin cerdas. Kemudian alat cetak 3 dimensi. Nah, aplikasi portofolio dan persepsi strateginya bagaimana rekan-rekan? Nah, kita bisa melihat kira-kira apakah aplikasi strategis itu bisa ada tanpa jalannya operasi kuncinya. Nah, ini kita bisa lihat di situ ada strategis, ada potensial yang tinggi, ada support, ada operasional kuncinya. Gimana sih kita memahami tentang gambar-gambar ini? Artinya gini, rekan-rekan. Jadi di sini ya, itu nanti akan ada suatu pertanyaan atau question. Kira-kira bisakah di area engineering untuk bisnis IT-nya bisa lebih enabler atau memungkinkan? Dibikin lagi, area engineering itu bikin lagi yang lebih lebih baik. Tapi secara radikal. Radikal itu artinya kalau ini dibikin lagi area engineering itu nanti lebih bermanfaat. Dan di sini juga kan ada pertanyaan. Bagaimana tekanan secara kompetitifnya gimana? Kompetitifnya bagaimana? Apakah hanya ringan, sedang, atau high? Kemudian tentang yang ini, bagaimana inovasi layanannya dan inovasi produknya bagaimana? Ya, dan di bagian ini pasti akan ada pertanyaan. Kira-kira pasar dan kesempatan untuk rantai pasoknya itu bisa berprogres atau berposisi di mana nih sekarang? Mungkin juga ada pertanyaan tentang perubahan industri. Kira-kira di mana? Nah, itu nantinya ada di strategi rekan-rekan. Di mana di strategi itu akan kumpul investasi dalam SITI. Ya, aplikasi yang mana kritis untuk melakukan strategi bisnis berkelanjutan di masa depan. Itu strategik. Ya. Itu akan mempengaruhi potensial tinggi, yaitu investasi SCTI, yaitu sebuah aplikasi di mana mungkin untuk bisa dicapai kesuksesan di masa depan. Nah, strategis juga akan mempengaruhi adanya investasi SCTI, aplikasi, yang mana organisasi sekarang ini bergantung pada kesuksesan. Siapa yang tidak akan mau sukses suatu perusahaan? Oleh itu dia akan mencoba untuk mempergunakan strategis dari segala pertanyaan ini untuk bisa meningkatkan atau ada masukan. Nah, bagaimana dengan supportnya? Supportnya adalah investasi SCTI, aplikasi yang mana itu ada, tapi bukan titik kritis. Jadi ada tapi bukan titik kritis, artinya kalau kita berada pada titik kritis, itu nantinya kita nggak bisa memberikan suatu antisipasi. Nah, itu misalnya ini ada antisipasi karena dia berbentuk support. Ya. Nah, bagaimana dengan investasi SCTI-nya? Bagaimana strateginya SCTI investasinya? Dan bisnis investasi SCTI. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian kanan tentang survival. Ya, survival itu selamat. Selamat untuk melakukan bisnis investasi SCTI, selamat untuk melakukan strategi investasi SCTI. Itu maksudnya, teman-teman. Jadi kita melihat dari dalam dulu. Ya. Kemudian baru melihat, oh ternyata kalau selamat itu harus bisa berkembang untuk menuju ke ranah sukses. Ya. Kemudian menuju ke prosperity. Sudah
lebih daripada sukses. Ya. Nah, di bagian ini nantinya akan ada perpotongan antara operasional yang sangat baik dan kepemimpinan untuk produknya. Dan intimasi daripada customer itu nanti ada perpotongan. Artinya apa? Antara customer intimasi dengan operation excellence nanti hasilnya adalah di bagian ini, rekan-rekan. Ya. Dan kalau nantinya pertemuan antara produk leadership-nya dengan operational excellence-nya nanti hasilnya di sini. Oke. Begitu juga kalau pertemuan antara intimasi customer dan leadership produk nanti hasilnya adalah di bagian ini. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk memahami ke tabel itu adalah di sini. Bagaimana kalau perpotongan antara customer intimasi dan operational excellence? Nah, itu isinya adalah ini. Proses baru apakah yang diperlukan untuk mengakomodasi suksesnya e-commerce? Nah, itu. Oke ya, di sini. Dan nanti akan ada customisasi proses. Begitu juga untuk yang di bagian ini, yaitu bagaimana bisa sebuah perubahan e-commerce itu enable, memungkinkan untuk hubungan baru dengan segmen-segmen target kita. Dan itu ujung-ujungnya atau ujung-ujungnya adalah customisasi proses. Nah, ini gak kelihatan ya. Nah, di sini nanti akan ada excellent operasi dan product leadership itu tentang bagaimana sebuah e-commerce itu merubah biaya, kecepatan, kualitas dalam prosesmu. Dan bagaimana sebuah ini e-commerce kita bisa kita bawa untuk ditawarkan, ditunjukkan. Nah, di antara customer intimasi dan product leadership itu nantinya akan ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana dapat sebuah e-commerce itu mampu untuk mengimprove, meningkatkan pelanggan tentang pengetahuan kita dan sesuatu yang mungkin ini face dan bagaimana itu bisa merubah ekspektasi mereka. Begitu juga kalau kita bicara tentang product leadership dan customer intimasi, tentang value proposisi nilainya itu bisa ada pertanyaan seperti ini, kan? Bagaimana dapat kita meningkatkan secara aktual ya penerimaan dan tentang e-commerce ini melalui e-commerce untuk produk layanan yang kita berikan. Nah, itu maksudnya gambar ini kan. Jadi memang antara irisan atau pengaruh ini customer intimasi dengan operational excellence nantinya seperti ini, proses customisasi proses. Begitu juga untuk yang ada di bagian ini ada proposisi value ya, kemudian di bagian ini nggak kelihatan gambarnya ya. Oke. Nah, kita juga akan melihat atau belajar tentang analisis rantai pasok. Analisis rantai pasok itu pemahamannya atau konsepnya seperti ini, rekan, yaitu sebuah kumpulan aktivitas yang mana dibentuk untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendeliverkan atau mengirimkan, katakanlah, dan mendukung produk-produk yang kita bikin. Yang kedua, analisis value chain rantai pasok itu aktivitasnya seperti apa? Itu bisa dipisah separated ya, dipisah dalam bentuk utama dan pendukung secondary. Yang ketiga, analisis rantai pasok itu aktivitasnya bisa menambahkan kepuasan pelanggan. Analisis rantai pasok itu aktivitasnya bisa mengurangi biaya dari sumber daya konsumsi. Dan analisis rantai pasok itu mengadopsi perspektif bisnis unitnya jauh lebih baik. Independen sebuah struktur organisasi. Jadi mungkin biasanya sebelumnya itu struktur organisasi masih dependent. Dependent itu apa? Dependent itu tergantung. Kalau independen sudah tidak tergantung dengan yang lain. Nah,
Bagaimana dengan analisis rantai pasok secara internal? Karena analisis rantai pasok internal itu bisa kita gunakan untuk salah satu penilaian sebuah paper jurnal. Nah, identifikasinya informasi dibutuhkan sejauh mana bisa terhubung. Dilihat dari sebuah administrasi dan pengelolaan secara general, umum. Apakah pengelolaan finansial juga termasuk akuntansinya, infrastruktur dan legalnya, hukum. Bisa diidentifikasi dari mana juga? Bisa diidentifikasi dari human resource-nya. Kemudian remunerasi. Kemudian rekrutmen. Kemudian manajemen pengelolaan training, pelatihan. Identifikasi informasi yang ada di analisis value chain internal bisa ditempatkan dari produk dan penelitian teknologi dan pengembangan. Desain produk, proses, ya, pengembangan tekniknya. Identifikasi informasi yang bisa kita masukkan untuk analisa rantai pasok internal itu bisa dari procurement, persyaratan. Untuk pengelolaan supply, kemudian subkontrak, kemudian outsourcing, dan spesifikasi. Nah, itu semuanya juga didukung oleh logistik infonya yang merupakan kontrol kualitas, kontrol bahan, dan penyimpanan bahan. Dan itu juga empat-empatnya ini akan didukung oleh secara kondisi operasional. Bagaimana manufakturnya, pemaketannya bagaimana, kontrol kualitasnya bagaimana, dan perbaikan, maintenance. Bagaimana dengan logistik outbound-nya? Itu juga akan mendukung empat-empatnya ini. Yang isinya adalah penyimpanan produk, handling permintaan, order, urutan, kemudian invoice, pengiriman. Empat-empatnya ini juga akan didukung oleh pemasaran dan penjualan, yang dimana pengelolaan pelanggan, promosi, dan analisis penjualan. Layanan juga akan memberikan masukan kepada empat ini, di mana layanan itu akan ada item waranti atau garansi, perbaikan, pendidikan, pelatihan, dan upgrade. Dan inilah adalah kita katakan sebagai margin, kan? Margin sebuah analisis rantai pasok internal, di mana konsepnya adalah penambahan nilai itu dikurangi oleh cost. Nah, inilah adalah yang dimaksud dengan analisis rantai pasok internal. Nah, bagaimana dengan rantai pasok eksternal analisis yang bisa diidentifikasikan sebuah informasi yang dibutuhkan selama itu terhubung? Nanti bisa kita lihat dari informasi supply dan biayanya dan informasi permintaan dan nilainya. Dilihat dari sini, rekan-rekan. Sebuah pasar itu didukung oleh distribusi lokal dan distribusi ekspor. Nah, distribusi lokal dan distribusi ekspor itu dipengaruhi oleh bisnis unit-unitnya. Oke ya. Tetapi distribusi ekspor selain dipengaruhi oleh bisnis unit, itu akan dipengaruhi juga oleh kompetisi. Jadi kita melihatnya dari kanan ke kiri, ya kan? Nah, kompetisi itu dipengaruhi oleh komponen supplier yang juga mempengaruhi bisnis unit. Nah, bisnis unit juga dipengaruhi selain oleh komponen supplier juga adalah distributor agen. Dan terakhir, distributor agen itu dipengaruhi oleh kapital materialnya keseluruhan. Ya. Nah, ini masuknya dari analisis rantai pasok untuk eksternal. Kalau tadi kan di dalam ini di luar. Ya. Makanya ada material kapital. Oke. Kapital yang ada di dalam,
ya, di luar juga nantinya bisa akhirnya nanti ujung-ujungnya market, pasar. Nah, ini ada suatu tabel yang akan digunakan untuk menganalisa, yaitu mengenerate pilihan-pilihan strategisnya apa aja tuh. Kalau kita melihat dari target strategisnya, maka yang dilihat adalah itemnya, variabelnya adalah kompetisinya, pesaingnya, kemudian pelanggannya, kemudian penyuplainya. Tapi kalau dilihat dari kepercayaan strategisnya, yang diambil variabelnya adalah pembedaannya. Apakah secara harga premium atau melalui kualitas secara persisnya. Untuk biaya, agresif pricing through performa yang terbaik. Bagaimana dan inovasi juga akan termasuk dari kepercayaan strategis. Yang isinya adalah produk baru, layanan, proses untuk transformasi hubungan. Bagaimana dengan pertumbuhan yang juga termasuk dari trust strategic, itu akan mengekspansi volume dan fleksibilitas tanpa adanya kelebihan overhead. Alliance juga termasuk strategis, di mana di situ artinya adalah persetujuan antara dua belah pihak atau joint venture atau istilahnya gabungan untuk biaya, bahan, dan yang lain yang berhubungan dengan pendekatan kepemilikan terhadap kepercayaan strategis. Jadi ini adalah item-item yang ada di strategis trust atau kepercayaan strategis memiliki 5 item variabel, sedangkan target strategis itu memiliki 3 variabel. Nah, untuk sebuah kompetitor, pesaing, itu akan berpikir seperti ini. Dapatkah kita mempergunakan informasi sistem untuk, yang pertama, meningkatkan harga awal untuk pesaing potensial. Nah, ini kalau kita berpikiran sebagai kompetitor ya pesaing ya. Yang kedua, kalau kita berpikir sebagai kompetitor pesaing, bisakah membedakan atau membuat produk baru atau layanan baru? Ini berpikir tentang sebagai kompetitor. Kalau kita menggunakan AS itu bisa nggak kalau kita bikin ini? Yang ketiga, kalau kita berpikir sebagai kompetitor, apakah kita bisa menggunakan AS untuk apa? Yang ketiga yaitu mengurangi our cost, biaya pengeluaran kita. Bisa nggak? Atau meningkatkan their cost, biaya mereka, pesaing yang lain. Yang keempat, sebagai kompetitor, dapatkah kita mempergunakan sistem informasi untuk mengontrol saluran distribusi? Bisa nggak? Kalau kita berpikiran sebagai kompetitor, dapatkah kita mempergunakan sistem informasi untuk mengidentifikasikan atau menyatakan pemasaran baru? Bisa nggak? Menentukan, establish, memunculkan juga. Yang keenam, sebagai kompetitor, dapatkah kita mempergunakan IS, sistem informasi, untuk membentuk joint venture, kerjasama, untuk masuk ke pasar yang baru? Bisa nggak? Bisa nggak ISI itu bisa melakukan itu, identifikasi dan establish market new dan joint venture, bisa nggak? Itu dari kompetitor, mindset. Nah, bagaimana dengan customer mindset? Dari pemula pikir yang dilihat pelanggan itu akan memiliki pertanyaan seperti ini, rekan-rekan. Dapatkah kita mempergunakan SI untuk mengurangi biaya mereka, ya, pembelian, atau meningkatkan revenue-nya mereka? Misalnya beli 1 dapat 2, ya, atau nilai belinya dia itu dapat, ya, saya beli sekian maka mendapatkan sesuatu yang baik seperti ini. Yang kedua, meningkatkan penukaran biayanya. Jadi istilahnya, kalau dengan pembelian itu nanti akan mendapatkan manfaat seperti ini. Ditukarkan, bisa dijual atau dipakai lagi. Menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk bisnis mereka. Untuk alternatif supply. Yang ketiga,
meningkatkan pengetahuan mereka dari layanan dan produk. Yang keempat, meningkatkan layanan kita kepada mereka untuk mengurangi biaya dan layanan yang ada. Kemudian discover lebih dari kebutuhan mereka atau menutupi atau melengkapi itu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi potensial pelanggan yang mungkin akan masuk atau pelanggan baru. Nah, ini bisa buat contoh satu-satu untuk kompetitor, sebagai customer seperti apa, ya. Nah, supplier atau pemasok, pemberikan pasokan, akan berpikir seperti ini kan? Can we use IS, ya? Apakah kita mempergunakan SI itu untuk mengimprove atau menawar terhadap mereka yang lain sebagai pemasok, ya? Dalam pemikiran pemasok akan berpikir apakah kita mempergunakan SI untuk mengurangi biaya pembelian. Yang ketiga, sebagai pemasok, apakah kita mempergunakan SI untuk mengurangi harga jual mereka. Sebagai pemasok, apakah kita mempergunakan SI untuk semakin lebih baik sebagai pelanggan dan memenuhi layanan yang lebih baik lagi. Sebagai pemasok, dapatkah kita mempergunakan SI untuk mengidentifikasi alternatif suplai potensial. Dan sebagai pemasok yang terakhir, dapatkah kita mempergunakan SI untuk meningkatkan kualitas dari produk dan layanan jual. Nah, ini pembanding tekniknya bagaimana? Dalam menggunakan masing-masing pendekatan teknik seperti ini, rekan-rekan. Dari sisi teknik, ya, dari sisi external linkage system, dari sisi internal linkage system, dari eksternal, internal, produk layanan, dan eksekutif. Nanti akan bisa dilihat bahwa kalau dia pakai CSFS analysis, maka external linkage-nya sistemnya akan rendah. Tapi internalnya moderat, bisa tinggi, bisa itu moderat itu medium. Kadang naik, kadang turun. Nah, kalau dari produk layanan akan rendah hasilnya. Kalau dari sistem informasi eksekutifnya akan tinggi manfaatnya. Ya. Nah, di sini ada nil itu 0. Bagaimana dengan analisis efektivitas proses kalau dilihat dari eksternalnya, sistem linkage-nya? Low. Kalau dari internalnya dia high. Kalau dari produknya dia low. Kalau dari sistem informasi eksekutifnya dia 0. Oke ya. Bagaimana dengan analisis rantai nilai? Ya. Untuk eksternal dia 0. Untuk sistem internal linkage-nya dia high. Untuk inovasi produk layanan pendekatannya dia low. Ini untuk sistem informasi eksekutifnya moderat. Bagaimana dengan analisis sistem value-nya? Kalau tekniknya pakai itu. Jadi kan pakai analisis rantai pasok, rantai nilai. Kalau ini analisis sistem nilai, ya. Maka nanti kalau kita menganalisis dalam sistem external linkage-nya akan tinggi hasilnya. Kalau kita melihat dari sistem internal linkage-nya akan 0. Kalau dari inovasi produk dan layanannya akan moderat, bisa naik, bisa tinggi, bisa, ya. Kemudian kalau dia dari sistem informasi eksekutifnya dia low, rendah. Bagaimana kalau mengenerate pilihan strateginya bagaimana? Kalau dari eksternal, moderat, bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang. Internal sama, moderat. Bagaimana dengan inovasi produk dan layanannya dia tinggi. Dan bagaimana eksekutif sistem informasinya dia 0. Nah, di sini akan resource life cycle analysis. Analisis ya sumber daya kehidupannya. Pola hidupnya kayak apa? Dari eksternalnya akan rendah. Dari internalnya akan rendah. Dari produk dan layanannya akan tinggi. Dari sistem informasi eksekutifnya akan 0. Oke, kita sudah selesai dalam pembelajaran kita hari ini untuk perencanaan strategi sistem informasi. Jangan lupa untuk apa yang kita akan coba untuk menerapkan perencanaan strategi sistem informasi berkaitan dengan
kita item-item yang mungkin kita perlu untuk pelajari sebelumnya sehingga kita bisa menerapkan apa yang ada di dalam perencanaan strategis informasi. Nah, sampai ketemu di Strategic Planning for Information System atau perencanaan strategis informasi part 7. Jangan lupa tetap subscribe, like, share video ini sehingga nantinya bermanfaat juga bagi pembelajaran di tempat yang lain. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan part 7.